डरी हुई हूँ लेकिन दोबारा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu dengan saya lagi di channel Ember Film, sebuah wadah kecil untuk review film. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur film India bergenre drama thriller yang judulnya Dial 100. Seperti 911 di Amerika Serikat, India pun juga punya nomor panggilan darurat, di mana orang yang sedang mengalami masalah darurat bisa meminta bantuan dengan menelepon nomor tersebut. Nah, di film ini kita akan menemukan pelajaran yang sangat menarik tentang pentingnya keadilan dalam hukum, di mana ketika hukum tersebut sudah diisi dengan ketidakadilan, maka ibarat suatu masalah yang sangat darurat yang bisa dilaporkan dengan menelepon nomor panggilan darurat, mungkin keadilan pun sama seperti itu. Oke, film ini dirilis tahun 2021, mengisahkan tentang seorang polisi bernama Nikhil yang bekerja di bagian ruang kendali darurat polisi Mumbai, menerima telepon dari seorang wanita yang sedang depresi dan bertekad untuk bunuh diri, dan seiring berjalannya waktu, Nikhil pun menyadari bahwa keluarganya dalam bahaya. Oke, langsung saja kita teruskan ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi senior bernama Nikhil Sod yang baru saja sampai di kantornya di ruang kendali darurat polisi Mumbai. Baru saja sampai di kantornya, dia mendapat telepon dari sang istri yang menyuruhnya untuk menasihati anak lelaki satu-satunya yang bernama Dhruv. Karena beberapa waktu lalu, anaknya tersebut mengalami kasus berat yang sampai saat ini membuat ibunya sangat terpukul dan selalu mencurigai anaknya. Nikhil Sod terlihat sedikit stres menghadapi masalah keluarganya itu, dan setelah telepon selesai ia pun segera melanjutkan pekerjaannya. Kemudian teman kerja perempuannya mendapat panggilan telepon darurat dari seorang wanita yang sedang mengalami depresi karena kehilangan anak lelaki satu-satunya dan berniat ingin bunuh diri. Kemudian panggilan itu diteruskan kepada Nikhil Sod karena wanita itu tak ingin bicara dengan petugas perempuan itu. Lalu si penelpon wanita itu menceritakan masalahnya bahwa ia kehilangan anak lelaki satu-satunya dan mengatakan niatnya ingin bunuh diri. Nikhil Sod mencoba merayunya untuk mengurungkan niatnya, namun akhirnya panggilan terputus. Nikhil pun terlihat makin stres setelah mendengar masalah si wanita tersebut yang membuatnya teringat dengan masalah anak lelakinya. Kemudian ia pun menelpon anaknya itu yang sedang berpesta bersama teman-temannya dan menasihatinya untuk segera pulang dalam waktu 30 menit ke depan. Tak lupa, ia segera memberitahukan istrinya bahwa anaknya sebentar lagi akan pulang. Namun ada sedikit kejanggalan saat teman kerja perempuannya memberitahu bahwa sebelum ia meneruskan panggilan tersebut kepada si Nikhil, si wanita itu menyebut nama Nikhil yang padahal ia tidak memberitahukannya, dan bahwa aturan yang berlaku, petugas tidak boleh memberitahu namanya kepada klien. Karena alasan inilah panggilan itu diteruskan oleh temannya itu kepada Nikhil. Tak lama kemudian ia kembali menerima telepon dari si wanita depresi tersebut. Si wanita berkata ia akan mengurungkan niatnya bunuh diri karena saran dari Nikhil barusan. Tetapi ia telah membeli 2 senjata pistol untuk melampiaskan masalahnya kepada orang lain, dan kemudian panggilan pun terputus karena jaringan internet mati dan semua komputer ngeblank. Mendengar ucapan wanita itu, sontak membuat Nikhil makin dibuat stres mengingat anaknya yang beberapa waktu lalu terlibat masalah serius. Ia seperti memiliki feeling bahwa ini ada kaitannya dengan masalah anak lelakinya itu. Ia pun segera memastikan apakah anaknya sudah pulang atau belum. Setelah mengetahui bahwa anaknya juga belum pulang, Nikhil pun memperingatkan anaknya itu bahwa ia harus segera pulang dalam waktu 20 menit ke depan. Kalau tidak, maka Dhruv harus berhati-hati karena mungkin ada bahaya yang mengintainya. Nikhil pun meminta teman polisinya si Murti yang berada di tempat berbeda untuk melacak panggilan si wanita tersebut untuk mendapatkan identitas wanita itu. Di sisi lain, istrinya Nikhil alias ibunya Dhruv sedang menunggu anaknya pulang. Lalu datanglah seorang tamu wanita yang mengaku sebagai orang tua dari temannya Dhruv. Karena kedatangannya itu membuat ibunya bertanya-tanya kepada si wanita mengenai Dhruv.
karena ia khawatir anaknya terlibat masalah dengan anak si wanita itu. Namun si wanita menjawab dengan perkataan yang membuat ibunya terus bingung. Lalu wanita itu menyuruhnya untuk berganti pakaian dan ikut dengannya pergi menggunakan mobil. Karena merasa aneh dan tidak mengerti maksudnya itu, ibunya Duruf mengusirnya dan mengancam akan menelepon polisi. Namun si wanita mengeluarkan pistol dari dalam tasnya dan kemudian menyiksa anjing milik keluarga Duruf hingga berdarah. Dengan terpaksa ibunya Duruf pun mengikuti si wanita itu. Nihil yang masih sibuk di kantornya karena memikirkan solusi masalah jaringan yang mati dan sedikit stres dengan masalah keluarganya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari tetangga apartemennya yang melaporkan bahwa anjingnya menggonggong kesakitan dan terluka, sedangkan pintu apartemen terbuka, TV yang menyala, dan yang membuat Nikhil bingung ternyata adalah istrinya tidak ada di sana. Tak pakai lama ia pun segera menelepon istrinya dan menanyakan apa yang terjadi. Sang istri yang sudah bersama si wanita itu di mobil memberitahu bahwa kecurigaan kepada anaknya itu benar. Duruf kembali menjual dan mengedarkan barang haram dari bosnya yang bernama Mustaq. Kemudian Nihil memastikan siapa yang bersama dia di sana. Tetapi ia mendapati jawaban dari seorang wanita lain yang bersama istrinya itu. Dan kemudian ia baru menyadari bahwa suara wanita itu sama persis dengan kliennya barusan. Menyadari bahwa si wanita tersebut sedang berada bersama istrinya, ia semakin timbul stres karena takut akan keselamatan istrinya. Kemudian ia menelepon Murti kembali dan akhirnya didapatkan identitas si wanita itu. Ternyata namanya adalah Sima Palaf, ibu dari Amar Palaf, korban tabrak lari Yas Mehra, yang dimana si Yas Mehra ini adalah anak dari Gautam Mehra, salah satu orang terkaya di India. Di mana kejadian itu terjadi karena Yas Mehra mengendarai mobil di bawah pengaruh narkoba dan diketahui Duruf adalah orang yang menjual narkoba kepadanya. Sima Palaf ingin menuntut keadilan atas kematian anaknya karena kepolisian terkesan menutup kasus tersebut, di mana itu membuat kecurigaan bahwa ayahnya Yas Mehra alias si Gautam Mehra melakukan suap, dan ia juga mencurigai Nihil terlibat suap karena ia adalah seorang polisi sekaligus juga ayahnya Duruf. Sehingga mungkin karena inilah mereka berdua masih bisa berkeliaran tanpa adanya hukuman untuk mereka. Sima Palaf meminta supaya Duruf dan Yas Mehra datang ke parkiran Tandaf dan menyuruh Nihil untuk tetap di kantornya dan tidak menyuruh teman polisinya untuk terlibat. Nihil pun berusaha menutupi masalah ini dari teman-teman polisinya untuk menjaga keselamatan istri dan anaknya. Kemudian ia menelepon Duruf dan memberitahu bahwa ibunya telah diculik dan menyuruh Duruf mengikuti arahannya. Ditemukanlah kejanggalan saat petugas yang memeriksa jaringan di kantor Nihil menemukan kabel jaringan yang terputus dengan rapi, seperti sengaja ada yang memutuskannya. Karena terdesak butuh jaringan untuk melacak posisi Sima Palaf berada, ia menyuruh si petugas untuk meretas jaringan kepolisian yang dimana sebenarnya itu menyalahi aturan. Ia juga menyuruhnya untuk meretas CCTV parkiran Tandaf untuk mengawasi kejadian di sana. Di sisi lain, Duruf yang berusaha menyusul ke Tandaf untuk sekalian menjual barang haram kepada Yas Mehra, tapi ia mengalami hambatan karena ia disuruh untuk pergi menjual ke pelanggan yang lain oleh temannya, sedangkan temannya yang akan ke Tandaf menemui Yas Mehra atas perintah bosnya yaitu Mustaq. Karena bingung harus bagaimana dan takut kepada temannya itu, akhirnya Duruf nekat mengambil tas yang berisi barang haram tersebut dan berlari ke sebuah gedung kosong. Temannya pun marah dan mengejarnya untuk kemudian menikamnya menggunakan pisau. Tapi Duruf berhasil tertangkap, namun ia selamat karena saat itu sambungan teleponnya dengan ayahnya masih menyala dan temannya mendapat ancaman dari ayahnya Duruf bahwa ia akan mengirim beberapa polisi untuk menangkap dan menyiksanya. Akhirnya Duruf pun berhasil pergi ke Tandaf dengan motor temannya itu. Murti memberitahu Nihil bahwa ada dua panggilan paralel yang dilakukan oleh Sima Palaf ke tempat yang sama pada waktu yang berdekatan, yaitu ke nomor kantornya Nihil dan satu lagi ke nomor lain yang masih sama lokasinya di kantor tersebut. Hal ini membuat kecurigaan bahwa ada seseorang di kantor tersebut yang bekerja sama dengan Sima Palaf. Dan hal ini pun menguatkan tentang kabel jaringan yang terputus dengan rapi. Murti pun menyelidikinya lebih lanjut dan mendapatkan identitas suaminya Sima Palaf yang ternyata namanya adalah Chandrakan Palaf. Ia kemudian mengirim fotonya kepada Nihil.
Hal ini sontak membuat Nihil tak menyangka bahwa suami Sima Palaf ternyata adalah seorang pelayan di kantornya. Saat itu juga Chandrakan Palaf yang sudah berada di hadapan Nihil karena habis mengantar teh untuknya menodongkan pistol kepada Nihil. Hingga akhirnya terjadi sedikit perkelahian dan Chandrakan Palaf akhirnya tewas tertembak oleh pistolnya sendiri. Hal ini membuat petugas polisi yang lain mendatangi suara pistol tersebut dan mendapati pelayan kantor tersebut sudah tewas dengan luka tembak di dadanya dan pistol yang ada di tangan Nihil, sehingga mereka pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Nihil memohon kepada teman-teman polisinya untuk menutupi dan mengurusi hal ini, sedangkan ia akan pergi ke Tandas untuk menyelamatkan keluarganya yang sedang dalam bahaya tanpa menjelaskan panjang lebar kepada teman-temannya. Singkat cerita, Dhruv bertemu dengan Yasmehra untuk bertransaksi penjualan barang haram dan mengarahkannya ke mobil dengan alasan keamanan. Ternyata sudah ada Sima Palaf dan ibunya Dhruv di sana, dan Sima Palaf langsung menodongkan pistol kepada mereka bertiga. Saat itu juga datanglah Nihil dengan membawa pistol dan merayu Sima Palaf untuk tidak menembakkan pistolnya. Sima Palaf yang melihat kedatangan Nihil akhirnya menyadari bahwa suaminya pasti telah tewas di tangan Nihil. Hingga akhirnya ia pun menembak Yasmehra dan Dhruv. Kemudian spontan Nihil pun menembak Sima Palaf. Akhir cerita, Sima Palaf, Chandrakan Palaf, dan Dhruv meninggal dunia. Namun, Yasmehra beruntung masih selamat dan dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Nihil dan istrinya bersedih kehilangan putra mereka, dan Nihil merasa menyesal karena tidak bisa memberikan keadilan untuk kematian Amar Palaf. Hingga akhirnya Nihil pun mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian pusat untuk mengungkapkan yang sebenarnya sebagai bentuk keadilan untuk anaknya Sima Palaf, yaitu Amar Palaf. Nah, dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa berlakulah adil terhadap siapapun, karena ketidakadilan hanya akan menimbulkan masalah baru yang bisa jadi lebih berbahaya. Cukup sekian dari saya, Abang Kece dari channel Ember Film. Sampai jumpa di video berikutnya.